Hai Telitizen, welcome back to this channel. And kenalin, nama aku Syafia Putri Ataya. Aku mahasiswa baru jurusan Teknik Telekomunikasi 2024 Telkom University Jakarta. And I'm going to tell you about this topic. Topik yang relate banget sama anak kelas 12 yang udah mau lulus. Yaps, betul banget, gap year. Nah, kali ini selain ngebahas topik, aku juga akan sharing tentang tips and tricks buat temen-temen yang masih denial nih, atau pikirannya masih ada di persimpangan antara nanti lulus SMA aku langsung kuliah atau gap year ya. Personally, pasti akan ada stigma di saat mau ngambil gap year ya. Oke, first thing first, gap year itu apa sih? Gap year itu adalah kondisi yang menggambarkan di mana seseorang itu memberikan jeda terhadap diri mereka sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. As simple as anak kelas 12 yang nggak berkuliah dulu. Actually banyak banget faktor-faktor atau alasan kenapa mereka ngambil gap year. Contohnya ada faktor ekonomi, faktor izin orang tua, atau nggak banyak juga nih dari mereka yang nggak keterima di kampus impian dan berakhir ngambil gap year untuk coba lagi di tahun depan. Karena waktu gap year sendiri lumayan lama, sekitar 1 tahun kurang lebih. Karena itu kalian harus benar-benar mempertimbangkan pilihan kalian dan tahu dampak positif dan negatifnya. Nah, setiap kita mengambil keputusan atau suatu langkah, pasti ada aja pro atau kontranya ya teman-teman. Tapi aku akan ngebahas dari keuntungannya dulu nih teman-teman. Oke, untuk keuntungan gap year, yang pertama, kalian diberikan kesempatan untuk mengeksplor banyak hal. Karena dalam waktu 1 tahun itu kan lumayan lama banget ya. Dan kalian punya banyak waktu luang nih. Kalian bisa mengeksplor hal-hal baru yang belum pernah kalian eksplor sewaktu sekolah. Contohnya apa? Contohnya kalian bisa ikut volunteer, traveling, atau ikut yang bermanfaat tapi nggak kalah seru juga. Yang kedua, kalian bisa memperdalam skill dan pengalaman kerja. Nah, kenapa nih aku bilang kayak gini? Karena dalam waktu 1 tahun itu kan lumayan lama ya teman-teman. Kalau misalnya cuma dipakai buat belajar aja itu amat sangat membosankan. Jadi kalian bisa mengisi waktu luang kalian dengan memperdalam skill. Atau teman-teman ada yang belum tahu nih skillnya di mana. Nah, di waktu luang itu kalian bisa cari nih dan bisa dikembangkan supaya lebih bermanfaat. Nah, nggak sedikit juga dari mereka yang gunain waktu gap year-nya untuk kerja. Karena yang kita tahu pengalaman kerja itu di atas pengalaman organisasi dan pasti akan memberikan dampak positif dan banyak manfaat banget. Contohnya, mereka yang kerja akan dapat fee atau gaji. Nah, itu kan amat sangat bermanfaat ya untuk ditabung atau jadi uang jajan tambahan. Yang ketiga, keuntungan teman-teman yang gap year itu, kalian bisa lebih mempersiapkan kuliah dengan matang. Nah, ini terkadang jadi masalah teman-teman yang langsung ambil jurusan kuliah tanpa pikir panjang. Akhirnya banyak yang salah jurusan dan berakhir ngambil semi-gap di tahun depan. Nah, ini poin plus untuk teman-teman yang gap year, karena seperti poin sebelumnya, pengalaman kerja dan nambah skill itu akan lebih memudahkan kalian menentukan jurusan. Karena kalian jadi tahu nih passion kalian di mana, minat kalian di mana, dan itu akan lebih mudah sewaktu kalian kuliah nanti. Nah, setelah aku kasih tahu keuntungannya, aku juga akan kasih tahu tentang tantangan gap year tuh apa aja sih. Yang pertama itu ada tertinggal selangkah. Sewaktu kalian gap year, otomatis teman-teman kalian kan udah masuk kuliah. Nah, jadi kalian akan tertinggal selangkah dari teman-teman seangkatan. Misalnya teman-teman angkatan kalian udah semester 3, nah kalian baru mahasiswa baru. Tapi it's okay guys, itu bukan hal yang buruk. Karena kalian menggunakan waktu 1 tahun kalian dengan sangat amat bermanfaat dan kalian juga akan nambah pengalaman baru. Yang kedua, tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Ya pasti kalian akan ditanya, kenapa nggak kuliah dulu? Kenapa ngambil gap year? Kamu udah semester berapa? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain.
Tapi teman-teman, pertanyaan seperti itu adalah hal yang wajar. Positive thinking aja, mungkin mereka perhatian sama kita, makanya mereka nanya tentang keadaan kita. Jangan buat pertanyaan itu jadi sesuatu hal yang bikin kalian ngedown. Dan yang ketiga, kehilangan ritme belajar. Kenapa? Karena untuk seorang ambisius, ketika mendengar hal gap year itu pasti, aduh aku setahun ngapain aja ya, yang biasanya dipush untuk belajar, yang biasa dapat tugas banyak. Tapi ketika gap year itu harus bisa menjadwalkan belajarnya sendiri. Tapi tenang aja teman-teman, aku akan kasih tips and tricks gimana gap year kalian lebih produktif dan berjalan dengan baik. Tips and tricks yang pertama, merancang kegiatan produktif. Nah, kalian bisa banget nih teman-teman untuk buat jadwal harian yang lebih produktif. Misalnya, pagi-pagi kalian masih tidur. Nah, kalian buat dengan olahraga, baca buku, atau belajar. Karena kalau masih pagi itu kan masih fresh banget ya teman-teman. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas. Kalian benar-benar harus bisa matengin dan memantapkan tujuan dari kalian gap year ini apa. Jangan sampai kalian nggak konsisten, belajarnya berantakan, jadwal produktifnya nggak jalan. Itu jangan sampai banget ya teman-teman. Dan yang terakhir, kalian tetap terhubung dengan akademi. Maksudnya kalian bisa banget nih ikut bimbel online atau offline, atau kalian bisa ikut lomba-lomba akademik lainnya. Nah, itu tadi tips and tricks buat teman-teman yang mau gap year. I get to know myself more, itu sewaktu gap year. Jadi teman-teman, gap year itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang menyeramkan. Big no. Gap year is a good for you kalau kalian menggunakan waktu gap year kalian dengan baik dan sangat amat produktif. Oke teman-teman, buat kalian yang punya pengalaman gap year atau tips and tricks gap year kalian, bisa langsung sharing di bawah. Atau teman-teman masih ada yang bingung dan masih denial nih, masih banyak pertanyaan, bisa juga langsung komen di bawah, kita sharing di kolom komentar. Dan teman-teman, sekian dari video topik hari ini. Don't forget to follow our sosmed. And don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Have a nice day. Bye-bye.